Ya, silakan Nai. Selamat malam. Saya malam, nggak Ibu. tahu cara buka kamera ya. Oke, saya bantu dari sini, Bu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Sudah kelihatan ya. Belum. Edi, saya cuma mau tanya begini. Dinyalakan dulu kameranya, saya Bu. Sudah belum? Belum, Bu. Udah, silakan. Ya, silakan, Bu. Macet-macet, Saya Mas. bukan pembela saya tidak membela A atau B, saya justru mau tanya, menurut Edis itu sebetulnya seperti apa sih konsep ketuhanan Kristen itu seperti apa? Tritunggal itu seperti apa? Ibu Kristen. Yang dilawan oleh teman-teman itu seperti apa? Ibu Kristen. Iya, Kristen. Oke. Gimana pertanyaannya, Bu? Konsep Tritunggal Edis yang kemudian jadi ribut itu seperti apa? Kenapa kok sampai ribut seperti itu? Tuh konsepnya bedanya di mana dengan teman-teman itu loh, Dis? Justru karena itulah, Bu, makanya saya pengen mengundang mereka supaya terjadi diskusi supaya jelas begitu, Ibu. Saya kalau nggak salah, saya sering dengar Edis juga tentang mereka juga mengatakan tentang Tuhan punya Tuhan gitu ya. Nah itu kalau menurut Edis gimana itu konsepnya? Tuhan Yesus itu punya Bapa kan gitu ya? Oke, Bu. Ibu kan Iya. Kristen, Ibu membaca Alkitab. Iya baca. Oke, menurut Ibu nih, yang tertulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tanya dulu, Ibu sudah baca belum keseluruhannya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah baca, Bu? Sudah, tapi lupa kalau ditanya ayatnya apa pasal berapa gitu lupa. Tapi secara Enggak keseluruhan tanya ingat. pasal-pasalnya kok. Tapi Ibu sudah Oke. baca ya, sampai selesai ya? Sudah, ya. Oke. Bukan sekali dua kali tentu bacanya, Ibu ya? Untuk perjanjian baru iya, beberapa kali. Kalau perjanjian lama enggak. Oke. Enggak sering. Oke. Bu, menurut Ibu, Maria melahirkan Sang Mesias. Itu pesan di dalam Alkitab, betul atau salah? Betul. Betul. Nah, Sang Mesias Yesus Kristus atau Yesus Kristus itu Mesias, Bu. Setuju nggak? Jangan-jangan Ibu nggak setuju bahwa Kristus itu artinya Mesias? Setuju. Setuju. Menurut Ibu, ketika Sang Mesias itu dilahirkan, ya, sampai berumur 33 tahun, apakah Sang Mesias itu seorang ateis? Enggak. Dia beragama Yahudi itu ya. Oke. Sang Mesias berdoa nggak? Berdoa. Berdoa. Sang Mesias berbakti nggak? Dia datang ke sinagog nggak? Iya. Oke, Mengajar beberapa juga kali. di sinagog. Beberapa kali kita baca ayatnya, Tuhan Yesus Sang Mesias diundang ke sinagog. Betul. Itu artinya bahwa mereka biasa itu ke sinagog, begitu. Nah, saya mau terakhir nih, Bu, ke pertanyaan intinya. Kalau seseorang yang berdoa, seseorang yang tidak ateis, berarti dia bertuhan nggak? Bertuhan lah. Oke, jadi kesimpulannya Sang Mesias kita, Yesus Kristus, bertuhan atau seorang ateis? Bertuhan. Nah, itulah, Bu, yang saya Bertuhan. katakan. Itulah, Ibu, yang saya katakan. Ketika saya mengatakan sesuatu yang tertulis di dalam Injil, katanya saya sesat. Karena Yesus itu aslinya nggak punya Tuhan. Begitu. Dia nggak bertuhan dia. Menurut mereka, Yesus itu nggak punya Tuhan. Dia tidak bertuhan dan dia seorang ateis. Begitu. Kata mereka. Makanya itu yang mau saya konfirmasi gitu loh, Bu. Makanya saya Kalau perlu... kata mereka itu, ini kalau kata mereka Yesus itu tidak bertuhan karena Yesus itu Tuhan sendiri kan gitu. Oke. Menurut Ibu,
Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Kalau saya bilang tuh Yesus bertuhan karena Oke. Yesus pada waktu di dunia dia kan sebagai manusia. Oke, kalau misalnya saya memberitakan Yesus yang bertuhan, kira-kira nih, itu sesat nggak saya, Bu? Menurut saya sih enggak ya. Menurut saya loh ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya ada orang yang memberitakan bahwa Yesus tidak bertuhan, gimana kira-kira, Bu? Apakah kita biarkan saja? Ya udahlah, biarkanlah. Yang penting memberitakan Injil, atau gimana menurut Ibu? Karena Ibu karena Ibu orang tua, jadi saya minta nih petuah nih dari orang tua. Silakan Ya, Ibu. kalau saya gini, Dis. Karena teman yang lain itu juga tidak bilang mereka ateis, iya. Mereka itu sudut pandangnya bahwa Yesus itu Tuhan, sehingga Tuhan kok bertuhan gitu. Jadi kita kan percayanya Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia gitu kan. Sehingga mereka tidak rela kalau Yesus itu dipandang punya Tuhan gitu karena dia bertuhan gitu. Jadi menurut saya seharusnya ya menurut saya nih para apologet ini yang berbeda pandangan dengan Edis maupun yang sama dengan Edis sebaiknya bertemu tidak di secara terbuka begini, bertemulah secara tertutup pakai jimit atau bagaimana menyatukan pandangan gitu loh. Jangan malah larinya ke hal-hal pribadi yang tidak benar gitu. Karena saya lihat di komal-komal lain itu nyinggung-nyinggung pribadi. Bagi saya itu nggak betul. Nah ini kalau dibiarkan kan semakin liar. Termasuk komalnya Reda yang katanya membela Edis itu menurut saya juga nggak boleh seperti itu. Karena itu terlalu pribadi dan kasar. Saya suka Edis karena Edis tidak kasar. Edis orangnya tidak pernah menyinggung hal yang lain kecuali pengajaran dan tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut Edis. Itu saya salut. Nah kalau bisa ini kumpullah kalian ini, terus rundingkanlah berdebatlah dalam pertemuan itu bagaimana seharusnya, lalu berapologet dengan satu. Katakanlah ya tentu tidak bisa semua disatukan ya, pendapat itu kan berbeda-beda, tapi dengan pemahaman bahwa oke lah kamu berapologet dengan caramu seperti itu, saya seperti ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang ngomongin pribadi dan kata-katanya sangat kasar, kan nggak mencerminkan Yesus tuh, Dis. Baik, saya tanggapi ya, Bu ya. Begini, Bu. Saya bikin satu analogi karena dengan analogi ditanya pasti Tuhan Yesus menjawabnya dengan analogi, dengan sebuah perumpamaan. Dikatakan dalam Alkitab dia tidak menjawab kecuali dengan sebuah perumpamaan. Begini, pernah ada kejadian, ini juga kejadiannya nyata ya, di dalam sepak bola gitu. Kita tahu ada pemain-pemain sepak bola seperti Messi, Cristiano Ronaldo, dan lain-lain, pemain Indonesia juga. Tentu mereka itu punya yang namanya fans. Nah, ketika mereka nonton sepak bola, terus misalnya pemain favorit mereka itu disleding kah, disenggol atau dipukul, pasti penontonnya itu marah. Betul nggak kira-kira, Bu? Betul. Nah, kira-kira itu salahnya pemain sepak bola itu atau enggak ketika terjadi di podium itu keributan? Di podium kan ribut tuh. Gara-gara kita ambil satu contoh lah. Walaupun kita nggak nyamannya, kita ambil misalnya pemain terkenal. Taruhlah pemain terkenal tuh Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lagi main bola. Tiba-tiba Cristiano Ronaldo ini kakinya ditekel, habis itu diinjek. Di atas podium itu terjadi keributan. Ngamuk penonton itu, ngamuk dia, banting-banting segala macam begini. Karena wasitnya tidak kasih kartu merah misalnya. Kira-kira
Yang salah Cristiano Ronaldo atau penonton yang ribut sendiri? Penontonnya yang ribut Nah, sendiri. banyak orang nyalain saya gara-gara ada orang begini. Forum-forum mereka itu mereka sendiri, nggak pernah saya suruh-suruh. Mereka sendiri yang membuat ini, mereka sendiri punya punya pendapat dan lain sebagainya begitu. Jadi saya itu tidak pernah menyuruh orang kalian bukalah Qomal lalu kalian harus menghajar siapa saja. Nggak ada, Bu, nggak ada. Semua itu murni tindakan-tindakan dari hati nurani mereka sendiri. Ketika mereka nonton apologet, dilihat ada yang nggak sehat, dilihat ada yang nggak bagus, mereka ngomong begitu. Dan saya tidak mungkin saya bisa ngatur begitu. Semua adalah ekspresi dari diri masing-masing. Kebenarannya pun kembali kepada diri masing-masing. Begitu, saya hanya memberikan saran-saran saja seperti itu. Mas, saran saya tidak diterima, saya juga nggak bisa maksa. Begitu. Itulah yang terjadi, Bu, dinamikanya. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya setiap orang itu berhak mengekspresikan ekspresinya menurut dia, dianggap dia benar atau tidak. Tapi siap diuji juga. Begitu. Seperti itu, Bu. Iya. Oke, baik. Ini terakhir, Dis. Jadi saya sih sebetulnya juga nggak apa-apa. Cuma karena mereka membawa-bawa sebagai orang Kristen, itu jadi nggak pantas berkata-kata seperti itu loh. Kata-katanya benar-benar tidak bisa didengarkan oleh pengikut Kristus menurut saya. Sehingga lewat Qomal ini, kalau teman-teman yang kebetulan ada di Qomal-Qomal yang kasar-kasar itu, cobalah, kita itu kan orang Kristen itu seharusnya sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi janganlah berkata-kata yang benar-benar itu kata-kata iblis, itu bukan Kristen gitu loh. Itu kan membuat rasanya sakit hati saya, Dis. Saya itu cuma senang Edis itu karena Edis selalu sopan, selalu kata-katanya tertata, tidak pernah kasar, tidak pernah ngurus yang tidak gitu. Tapi untuk teman-teman yang lain tuh ayolah, jangan seperti itu, karena kita membawa nama Tuhan. Kecuali kamu bawa nama dirimu sendiri, silahkan buka Qomal, nggak usah pakai agama, silahkan dah kau perlihatkan dirimu aslinya gitu. Iya, betul, Bu. Jadi begini, Bu. Oke. Semua saya kembalikan kepada pribadi masing-masing ya, Bu ya. Penonton sendiri yang bisa mengambil kesimpulan begitu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena ada sebab akibatnya begitu. Saya kasih contoh sama Ibu. Begini, Bu. Jadi ada seseorang ya, kita sebut saja namanya Bom-Bom begitu. Nah, Bom-Bom ini pada waktu itu, biar Ibu mungkin Ibu nontonnya sudah lama, udah berapa bulan yang lalu atau baru beberapa saat ini? Udah lama, tapi kalau mulai kasar-kasar saya biasanya udah pergi aja saya. Oke. Jadi gini ceritanya, Bu. Saya ini tahu persis kejadiannya itu seperti apa. Cuman munculnya orang-orang ini itu memang murni ya. Terjadi secara alamiah tanpa ada suruhan-suruhan, tanpa ada apa-apa begitu. Munculnya pihak yang kontra dengan pihak yang pro itu muncul sendiri seperti itu. Nah, sekarang begini, Bu. Pada waktu itu ceritanya begini, saya itu kan diskusi dengan Yusuf PI. Nah, di dalam diskusi saya dengan Yusuf PI itu pada waktu itu yang nonton sekitar 45.000 orang. Nah, saya ikut nonton itu. Nah, pada waktu itu kan Yusuf PI berkata, berarti penyaliban itu, ya keinginan untuk menyalib Yesus itu dari Bapa di sorga atau dari iblis? Nah, saya jawab dari iblis. Begitu. Nah, karena Ibu nonton, jadi saya nggak perlu ulang lagi ceritanya. Setelah diskusi itu terjadi, Bom-Bom dan teman-temannya itu mulai melakukan yang namanya gerilya terselubung. Untuk apa? Untuk kontra dengan saya. Entah apa motivasinya kita tidak tahu. Tapi dalam pembacaan saya, dalam analisa saya, motivasinya itu tidak lain adalah cari perhatian.
Karena apa? Karena kok Edis yang nonton rame, kok saya sepi, begitu. Nah, bagaimana caranya? Harus cari perhatian, begitu, untuk mengambil pihak-pihak yang kontra. Seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti channel dia rame. Nah, pada waktu itu saya tetap naik. Saya bilang, ini dalil-dalilnya Pak Bom Bom, begini. Bahkan dia sudah sempat mengiyakan loh. Ya, dari diskusi itu dia sudah sempat mengiyakan. Cuman karena kepalang tadi tujuannya seperti tadi, mau panjat sosial, akhirnya kan banyak orang-orang nggak suka, Bu. Penonton-penonton yang senang dengan channel saya, itu mereka nggak senang. Ini gimana nih seorang Edis yang berapologi kok diganggu-ganggu? Marah pasti mereka ini, marah. Dan itu bukan suruhan saya, itu murni terjadi secara ilmiah, secara alamiah. Begitu. Akhirnya diutuslah orang untuk menyelidiki Bom Bom. Ternyata menurut hasil penelitian mereka, seorang Bom Bom membuat surat pentahbisan palsu yang isinya bahwa dia ditahbiskan sebagai seorang pendeta. Nah, dengan surat tersebut yang ditahbiskan bahwa dia seorang pendeta, dia ingin punya otoritas. Karena dengan megang surat, dia nunjukin saya ini berotoritas kalau ngomong Injil. Kalau ngomong Alkitab, saya lebih berotoritas karena ada pentahbisan nih. Nah, ternyata itu palsu, begitu. Nah, dia memalsukan surat pentahbisan. Bahkan menurut hasil penelitian dan lain-lain sebagainya, dia menggalang dana untuk pembangunan gereja. Ternyata telusur punya telusur bodong. Begitu. Ya, tapi kita nggak usah ke sana, Dis. Nanti jatuhnya Edis sama dengan komal-komal mereka. Betul. Makanya saya bilang itu nggak usah kita bahas. Itu betul. apa? Makanya saya sudah memberikan kesempatan. Kalaupun memang ada pendapat-pendapat yang bersifat teologis, pendapat-pendapat ini, ayo kita bicarakan baik-baik. Makanya saya undang, ayo naik ke sini kita diskusi yang bagus. Seperti itu, Ibu. Gitu. Iya. Nah, munculnya orang-orang, kalau misalnya mereka kasar dan lain sebagainya, ya semua kembali kepada penonton saja. Kalau kasar skip saja, begitu. Tinggalkan saja. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih ya, Dis. Mudah-mudahan nanti ada satu orang siapa yang bisa mempersatukan untuk bicara bersama, duduk satu meja kalian itu gitu, secara online aja karena yang satu di Amerika, satu di pelosok gitu kan. Tapi kalau bisa ada yang mempersatukan untuk bicara ini bagaimana sih, itu diluruskan lah supaya semuanya jadi baik seperti dulu. Terima kasih ya Edis. Sama-sama, Tuhan Ibu. memberkati. Tuhan berkati. Saya turunkan ya. Ya, terima kasih. Ini tanda tanganmu.